Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam pembahasan nawaqidul wudu arba'atu asya, hal-hal yang membatalkan ataupun yang menghilangkan wudu. Ya. Selesainya wudu, habisnya wudu, batalnya wudu. Ya, maka wudu itu ada beberapa hal yang menyebabkan dia batal. Ya, hadas kecil, ada beberapa hal yang kalau kita dalam keadaan suci maka dapat menyebabkan kita berhadas kecil dengan beberapa hal, yaitu dengan 4 hal ini. Nawaqidul wudu arba'atu asya'a, membatalkan wudu itu ada 4 macam. Yang pertama disebutkan nawaqid jaman naqid. Nawaqid jam'u naqid, jamak daripada naqid, wa huwa ma yuzilu syai' min aslihi, sesuatu yang dapat menghilangkan sesuatu dari asalnya. Ya, menghilangkan dari asalnya. Asalnya dia punya wudu, kemudian adanya muncul sesuatu tersebut, maka hilanglah wudunya. Wal murad biha huna al-asbab allati yantahi al-wudu bi wujudi wa'id minha. Maksudnya adalah ya, sebab-sebab yang hilang ataupun selesainya wudu tersebut, berakhirnya wudu tersebut dengan adanya salah satu di antara hal-hal yang akan datang ini. Ya, ada di antara 4 tersebut. Ya, walau abqaina ala dha'iriha lan qadar ila laqtadat idalatal wudu min aslihi fa yalzamu wudu'an salati alwaqi'ati bihi. Jadi kalau misalnya wudunya sudah batal, maka otomatis dapat juga berpengaruh kepada sholatnya. Sholatnya juga menyebabkan tidak sah karena wudunya batal. Ya, ini juga pentingnya hukum thaharah. Ya, bagaimana sudah lewat kita jelaskan bagaimana pentingnya thaharah. Sehingga karena itu berhubungan dengan ibadah-ibadah. Kalau sudah awalnya sudah tidak sah, maka akan beruntut nanti terusnya, berterusan gak sah, tanpa dia sadari, dan ternyata ibadahnya selama ini tidak sah. Nah, ini bahaya, gitu ya. Maka pentingnya, ya, Nabi pernah mengatakan at-tuhur syatrul at-tuhur miftahus shalah, bersuci adalah kuncinya dari sholat. Jadi kalau kuncinya tidak ada, maka pastinya sholatnya nggak sah, nggak terbuka. Ya, dengan adanya kunci bersuci, maka ya ibadahnya akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan syariat. Adapun urusan diterima karena sebab kekhusyuan, kehadirannya hati, itu urusan Allah. Penting juga itu. Ya, penting, itu penting, tapi itu bukan dalam pembahasan syariat, bukan dalam pembahasan zahir. Ya, nahnu natawalla bis-sarair wallah yatawalla, nahnu nahkum bil-dhahir wallahu yatawalla bis-sarair. Ya, kita menghukumkan orang yang zahir-zahir saja, urusan batin Allah. Urusan batin Allah, urusan rahasia, urusan hati, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sama Allah. Nah, kita cuma menghukumkan orang yang zahir. Ada orang celananya bolong sholat, nampak auratnya, jangan bilang yang penting hatinya. Kalau hatinya khusyuk diterima, nggak bisa. Celananya bolong, ya, nampak auratnya, jelas batalnya sholat dan tidak diterima dalam sisi pandangan syariat. Paham ada? Itu. Ya, maknanya adalah anal asbab allati yantahil wudu bi wujudi wa'id minha arba'atun. Ada sebab-sebab yang dapat menghilangkan ataupun berakhirnya wudu dengan adanya salah satu di antara 4. Yang pertama adalah, jadi yang batalkan wudu, perhatikan, cuma 4, nggak banyak, cuma 4. Ya, jangan kayak kita dulu dibohong-bohongin sama orang, kena pijak tai ayam batal wudu. Dari mana asalnya, bingung kita. Cuma itulah kita bodohnya dulu ya. Entah dari mana tuh munculnya kena terpijak dengan kotoran hewan di jalan, batal wudumu. Nangis, batal wudumu. Sama kayak dulu puasa, keluar darah, batal wudumu. Luka tangan, batal puasamu, gitu ya. Nangis, batal puasamu. Jangan nangis, batal. Itu sekedar takut-takuti sama orang tua agar supaya nggak nangis, supaya nggak nangis. Tapi sebenarnya pemahaman tersebut tak salah. Ya, jangan sampai di sesuatu hal yang tidak membatalkan kemudian kita buat-buat, kita takut-takutin orang dengan membatalkan, itu nggak boleh. Berarti seakan-akan kita menentukan hukum-hukum lain, ya, selain yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, jangan biasakan seperti itu. Ya, kalau nangis batal puasamu, jangan nangis. Berdarah batal puasamu.
atau misalnya, ya. Orang dulu masih ada begitu berpaham misalnya itu makan batal wudumu, makan kok bisa batal wudu, ya. Makan nggak batalkan wudu, kecuali dia makan sambil kentut baru batal wudunya, ya. Tapi kalau makan aja tidak batalkan, kenyang-kenyangnya dia makan nggak batal wudu. Cuman hanya saja ada beberapa makanan yang menyebabkan sunnah untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Di antara makanan yang sunnah untuk memperbaharui wudu adalah makanan yang langsung terkena sentuhan api, seperti makan jagung bakar, sate yang langsung kena api, maka itu sunnah untuk memperbaharui wudu, kita wudu lagi. Makan daging unta, ya, sunnah wudu. Setelah itu, ada beberapa makanan yang memang kita diperintahkan untuk tajdidul wudu atau kita memperbaharui wudu, tapi tidak membatalkan wudu, gitu, ya. Karena yang pertama adalah yang membatalkan wudu adalah al-kharij min ahli sabilain, keluarnya dari salah satu dua jalan. Ada yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Min kubulin au duburin, dari kubul kemaluan depan, au duburin atau dubur kemaluan belakang. Maka apapun sesuatu tersebut yang keluar, ya, dari kemaluan depan atau belakang dapat membatalkan wudu, ya. Rihun au ghairuhu, baik itu angin atau selain angin. Kalau angin ini jelas kentut, berarti burot, ya, kentut, bahasa kita kentut lah. Mohon maaf kalau misalnya kasar, sebenarnya nggak kasar nih, ya. Keluar angin atau selain angin, ya. Kalau selain angin berarti ada benda zatnya, ada bendanya yang keluar dari depan, entah dia keluar, mohon maaf, keluar kencing, ya. Keluar kemarin kita sebutkan ada berapa tuh yang keluar dari kemaluan depan. Untuk laki-laki ada baul kencing, ada wadi, ada madi, ada mani, ada. Kalau untuk perempuan lagi tambah lagi ada dam, haid, istihadah, ada namanya tadi sebutkan di sini, ada juga deh kalimatnya rutubah, ya, rutubat, ada apa namanya itu, hal-hal yang basah, putihan misalnya, ya, banyak yang keluar. Di antara yang keluar tersebut, ya, ada satu yang tidak membatalkan wudu, selainnya batal wudu, ya, yaitu mani, tidak membatalkan wudu, tapi dia mujibun lil ghusli, dia mewajibkan pada mandi, gitu, ya. Selainnya batal wudu, selainnya batal. Dari kemaluan belakang angin, apa lagi? Buang air besar itu kotoran, goib, ya, apa lagi? Cacing, kalau cacingan batal wudu kalian, ya. Lagi cacingan, sakit perut rupanya cacingan, ngintip cacingannya, setelah ngintip gak aman, masuk lagi dia, batal wudu. Yang penting udah nampak dia keluar daripada batasan doair, ya. Karena takut dia ditangkap, ya kan, ya. Tengoknya ngintip sebentar nggak aman nih, masuk lagi dia, batal wudu, ya. Karena dia udah keluar, itu, ya. Annal awwala min nawaqidul wudu. Tadi sebutkan ada semua yang keluar daripada kemaluan depan dan ke belakang itu membatalkan wudu, illal maniya, kecuali mani tidak membatalkan wudu, betul, ya. Mani tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan yang lebih besar, mewajibkan mandi. Ada orang yang wajib mandi tapi tidak batal wudu, ada. Kemarin kita contohkan seperti apa? Orang yang tidur mimpi, tidurnya dalam keadaan duduk, misal ini, dia duduk lagi sholat Jumat, duduk dia tidur, lagi dengan khutbah tidur, mimpi basah, jangan dilanjutin Jumatnya, dia keluar dulu, mandi dulu, meskipun wudunya nggak batal, wudunya tidak, paham? Tapi dia mimpi basah, ada, ya. Wudunya tidak batal karena dia tidur dalam keadaan duduk. Karena duduk ini, kalau duduk yang memakin mak'adahu minal ard, dia tetap bokongnya itu menetap di posisi di bumi, ya, sehingga tidak memungkinkan keluarnya angin. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan al-ainani wika usahi, ya, dua mata ini benangnya ataupun tertarik dengan itu dubur, ya. Kalau dua mata ini masih bisa bangun,
dia maka bisa mengontrol dubur. Bisa mengontrol dubur. Kau mau kentut, kalau kita bangun, kalau kau bangun, pasti tengok-tengok pada siapa kau tembakkan. Kan ya? Nggak sembarangan kau pergi tempat yang sepi. Nah, di situ kau tembakkan. Bisa kau tahan kalau masih bangun. Tapi udah tidur. Ya nggak bisa dikontrol. Ya, temanmu tidur pas belakang bokongmu, dapat bonus sudah dia itu. Lagi tidur. Karena nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditahan. Ya, ini dia mata ini. Ya, dia dapat mengatur dubur. Ya. Kalau itu tadi sebutkan ketika tidur dalam keadaan duduk, maka tidak memungkinkan untuk keluarnya angin. Tidak memungkinkan untuk keluarnya angin karena dia tertahan. Kalau mau kentut dia dalam keadaan duduk, maka dia harus mereng. Tengok ada nggak? Pasti pernah kalian lihat orang kalau mau kentut itu mereng dia dulu. Keluar baru dikeluarkannya. Entah dia, entah kawan kalian, entah siapa, pokoknya ada mungkin yang begitu kan ya. Jadi dan juga menunjukkan tidak batalnya sholat adalah tidak batalnya wudhu adalah pernah terjadi di zaman Nabi SAW dengan para sahabat. Sholatnya beliau itu kalau sholat isya agak diakhirin. Beliau adzan, salah sahabat adzan di awal waktu. Ya, sholat adzan. Ketika masuk waktunya sholat adzan sahabat. Setelah adzan nunggu Rasulullah SAW. Setelah sholat qobliyah nunggu Rasulullah ternyata lama, sampai kalau disebutkan dalam riwayat banyak yang tertidur dalam duduknya para sahabat, tertidur sampai agak malam. Mari Rasulullah keluar, langsung aqimus sholat, ya, tegakkan sholat, langsung qomat tanpa wudhu lagi, padahal sahabat udah tidur. Ya, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Oleh itu dalam kitab Al-Adhkar disebutkan menegakkan isya. Ya, isya yang lebih afdal ditegakkan itu di sepertiga pertama, tapi di terakhir, di sepertiga terakhir, sepertiga malam pertama, tapi diletakkan di akhirnya, di akhir sepertiga. Nah, maksudnya kalau malam dibagi tiga. Ya, dibagi tiga waktunya. Malam dari jam berapa? Contohnya jam 7 lah letak. Jam 7 ke jam 5. Jam 7 ke jam 5. Berapa jam itu? 10. Ya, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam dibagi 3. Katakanlah 9 lah ya. 3 berarti 3 jam 3 jam. 7, 8, 9, 10. Maka terakhir di jam 10. Di sepertiga pertama ya, dari bagian yang terakhirnya, yaitu jam 10. Sholat isya itu lebih afdal di sepertiga pertama, tapi dilihat di terakhir, sekitar jam 10. Ya, sekitar jam 10. Ada beberapa yang seperti itu yang mengatakan, ya, karena ngikut Nabi SAW sholatnya. Bahkan ada juga yang mengatakan termasuk pemalas, katanya gitu ya. Termasuk pemalas adalah sholat isya pas di awal waktu. Ada benar-benar begitu. Termasuk pemalas sholat isya di awal, pas di awal waktu tadi adzan langsung sholat. Kalau pahamnya orang kan afdalul ibadat, paling afdalnya ibadah adalah as-shalah ala waqtiha, sholat di waktunya. Ya. Tapi hati-hati, ini kadang orang memahami hadis kalau tidak didasari dengan ilmu maka bahaya. Ya, dia saking ghiranya cinta kepada masjid, tiap hari di masjid, sehingga melihat orang yang agak terlambat sedikit sholatnya, katanya pengajian tapi sholat isyanya terlambat. Katanya ustaz tapi sholat isyanya terlambat. Suka suudzon jadinya. Ya, padahal dia nggak paham. Tidak paham maksud daripada awal waktu tadi, nggak paham. Ya. Bukan maksud awal waktu itu habis sholat, habis adzan langsung sholat, enggak. Ya, kalau misalnya habis sholat, habis adzan langsung sholat, ya seharusnya nggak usah pakai qobliyah, langsung sholat aja lah. Adzan sholat langsung, udah, nggak usah pakai qobliyah. Gitu ya. Tapi pasti ada maksud daripada hadis tersebut, yang dimaksud daripada awal waktu itu apa? Gitu ya.
selama kita masih menyibukkan diri dalam untuk melaksanakan sholat, kita sibukkan diri kita untuk yang mengantarkan kepada sholat, maka itu termasuk juga awal waktu. Seperti apa? Waktu azan kita masih wudu atau kita mandi, bersih-bersih dulu, rapi-rapi pakaian untuk menuju pada sholat, itu termasuk masih awal waktu. Ya, ya. Tadi disebutkan apa tadi? Ya, semua yang membatalkan wudu, yang keluar dari kemaluan depan dan belakang itu membatalkan wudu kecuali mani, sperma. Ya. Khuruju syai'in min qubulil hayyi al-wadih, keluarnya sesuatu dari kemaluan depannya orang yang hidup. Ya, au duburi atau duburnya, mu'tadan kana al-khariju kabolin, yang biasa keluar melalui jalur biasa, seperti mohon maaf, yang biasa keluar itu apa? Kencing, ghaid, ya. Apa itu kotoran yang air besar, rutubatil farjin, atau dan juga apa namanya tadi? Keputihan, ya, basahnya kemaluan. Kharajat ila ma yajibu ghusluhu, yang dia keluar kepada batas yang wajib dibasuh, yang wajib membasuhnya, maka itu membatalkan wudu, amla kadudin, atau yang tidak mu'tad, yang tidak biasa keluar secara normal, seperti apa? Keluar ulat, keluar darah, keluar hasad, keluar apa namanya itu batu, keluar batu, ya, seperti orang nahan kencing kena apa? Penyakit apa namanya? Batu ginjal namanya. Ya, batu karang, batu ginjal. Ya. Batu karang, ya. Batu ginjal ada di ginjal. Ya, batu karang, gitu ya. Bukan batu cincin. Ya, batu karang keluar. Nah, itu keluar batu karang tanpa ada dibarengin dengan cairan-cairan kencing ataupun apapun, keluar kering, tetap batal wudu illa mani syaksil kharij min awalil marra alladhi lam yaqtalid bi mani ghairi. Ya, kecuali keluarnya sperma yang mana yang keluar yang mana sperma tersebut yang keluar itu ya, itu tidak bercampur dengan mani yang lain. Ya, memang murni mani sendiri, maka tidak batal. Ya. Kalau maninya orang lain keluar, misalnya mohon maaf, kenapa bisa mani orang lain? Misalnya mohon maaf ini suami istri, ya, setelah berhubungan si istri, ya Allah alam tak mana, ketika di kamar mandi keluar bukan mandinya dia, tapi bercampur dengan bukan mandi suaminya, ini ya, keluar, maka yang keluar itu kan bukan mandi dia tetap batal wudu karena yang keluar bukan mandinya dia, ya. Tapi kalau mandinya dia murni mimpi basah, ya, nggak batal wudu, tidak batal wudu. Ya, selama penyebabnya kayak misal tadi tidurnya dalam keadaan duduk, ya. Kalau tidurnya dalam keadaan telentang, telungkup, berbaring, ya batal wudunya. Karena apa? Dia hilang akal. Nah, yang pertama adalah yang membatalkan wudu adalah keluarnya salah satu dari dua jalan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Fa inna ghairu naqid lil wudu bal mujibun lil ghusli. Kalau keluarnya sperma itu mewajibkan kepada mandi, tidak membatalkan wudu. Ya, walau kana ahadu sabilain man sada min sidadan khalqiyah. Kalau salah satu di antara dua jalan itu tertutup, kemaluan depan atau kemaluan belakang tertutup, ya, tertutupnya dari khilqah, dari penciptaannya, memang dari lahir dia tertutup. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sehat semua kita ya, insyaallah. Anak-anak kita, keturunan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan normal, ya. Nah, berarti kan kalau misalnya begini berarti kan dia tidak normal, berarti ya, cacat gitu ya. Naqdu ma yunasibuhu bi khuruji min syai'in mahalli bi ayyi mahalli ghairi manafid inda al-umri. Kalau salah satu di antara dua jalan tersebut itu tertutup secara dia khilqah, penciptaannya baru lahir, dalam keadaan dari lahirnya, maka membatalkanlah, ya, batal wudunya dengan keluarnya salah satu dengan keluarnya, ya, sesuatu dari tempat mana saja selain daripada manafid indal romli. Manafid itu rongga tubuh, rongga badan, ya, yang memiliki lubang, ya, keluar dari mana,
ya dari jalan mana saja maka membatalkan, selain daripada rongga tubuh yang terbuka. Ya, seperti misalnya mohon maaf ada orang yang mohon maaf kemaluannya malah di paha misalnya gitu ya. Nah, yang kemaluan aslinya tertutup atau ada lubang di paha, gitu ya. Nah, situ keluarnya batal letak wudhunya karena lubang aslinya tertutup. Ya, khilafan Ibnu Hajar, berbeda pendapat Imam Ibn Hajar al-qail binaqdihi aidan minha. Imam Ibn Hajar mengatakan meskipun itu dia keluarnya daripada lubang rongga terbuka manfaat manafid, maka tetap membatalkan kepada wudhu. Membatalkan pada wudhu. Paham teman-teman? Ya, amma idza kana al-insidad aridan. Kalau dia tertutup dalam keadaan arid itu baru. Ya, mungkin sebab kecelakaan kemudian menyebabkan mohon maaf kemaluannya harus ditutup. Tidak berfungsi lagi atau apa gitu, ditutup. Ya. Sebab kecelakaan. Maka gimana? Fala naqda illa bima kharaja min thubbatin tahta al-ma'iddah. Ya, kalau dia kemaluannya tertutupnya baru karena sebab kecelakaan, maka tidak membatalkan wudhu kecuali dengan sesuatu yang keluar daripada lubang yang di bawah perut, di bawah lambung, di bawah perut. Ya, di bawah perut ke bawah, maka ada lubang keluar, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya lubang dari perut ke atas berarti, ya dari lambung ke atas, perut ke atas, maka tidak membatalkan wudhu. Kalau dia insidat tertutupnya dalam keadaan baru ataupun dia tertutupnya karena sebab kecelakaan, ya. Berarti orang misalnya, mohon maaf, misalnya ada orang terjadi bom misalnya, kena bom sehingga kakinya menyebabkan kaki harus diputus satu sampai ke kemaluannya misalnya. Sehingga harus diputus, masih hidup, ditutup kemaluannya. Nah, kan berarti insidennya aridon, tertutupnya arid baru. Jadi ya. Walau infatahat la utubbatun wal asliyu munfatih. Kalau ya terbuka satu lubang. Ya, dia dibuka satu lubang dan yang asli juga terbuka. Kemaluan aslinya terbuka juga. Ada satu lubang yang dibuka juga. Gimana? Fala naqdha bima yakhruju minha fi ayyi mahallin kana. Maka tidak membatalkan wudhunya dengan sesuatu yang keluar dari lubang yang terbuka tadi. Bukan yang asli ya, lubang yang terbuka selain yang asli. Nah, maka yang dianggap itu yang asli. Kalau yang asli itu yang membatalkan wudhu. Kalau yang nggak asli berarti tidak membatalkan wudhu. Paham dong? Itu ya. Itu yang pertama tadi tentang yang membatalkan wudhu.